Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat umur yang mungkin panjang, tapi sebetulnya enggak. Ya, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, karena berkat jasa beliaulah, karena berkat kasih beliaulah, karena berkat cinta beliaulah kepada umatnya yang sampai hari ini akan ada terus yang memperjuangkan Islam. Ya, materi saya malam ini itu cara menjaga pohon bisnis agar tetap kokoh dengan membedakan atau memisahkan amplop modal dan amplop untung. Nah, nih. Kalau saya jujur ya, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang solehah, sampai saat ini saya tidak pernah memisahkan amplop untung. Gak ada. Saya amplopnya modal semua. Amplop untung itu saya nggak punya. Jujur kalau ditanya saya simpanan atau saya amplop modal, amplop untung itu saya sama sekali nggak punya. Kenapa Bapak Ibu? Karena herbal kita itu semakin banyak stoknya, itu maka semakin mempermudah mitra-mitra kita untuk membeli, untuk memenuhi kebutuhannya. Jangan sampai nanti mitra kita atau bahkan mitra orang lain tapi sama-sama HRI itu datang butuh banget herbalnya, tapi ketika datang herbal di rumah kita atau stok di rumah kita itu nggak punya, itu sangat amat menyedihkan kalau bagi saya. Apalagi herbal yang dibutuhkan itu untuk anak yang mungkin saat itu demamnya tinggi, beliau butuh procumin, beliau butuh ekstrak kocok sama air, atau beliau butuh madu, tapi karena keterbatasan modal atau keterbatasan stok herbal kita membuat beliaunya pulang dengan kecewa. Itu kasihan banget, itu pengalaman saya banget. 1:30 dini hari, 1:30 menjelang subuh, itu orang ngetok rumah saya mencari procumin oren. Saat itu saya memang betul-betul modal terbatas, masih betul-betul merintis di HRI. Beliau mencari procumin propolis, itu stok saya tinggal stok yang diminum sama anak. Untungnya ada, karena saya memang yang namanya procumin propolis itu selalu ada. Di situ saya banyak belajar, ya Allah, beri aku rizki lebih ya Allah. Beri aku rizki ya Allah. Biar aku lebih dapat memperbanyak stok-stok herbal di rumah, agar mitra-mitra HRI di seluruh Piayu, bahkan di seluruh Batam bisa terpenuhi kebutuhannya. Itulah mimpi saya itu. Itulah mimpi saya, Bapak yang ada di room tim KJ Kita Juara. Itu luar biasa. Saya punya mimpi, saya punya azam bagaimana. Ya betul, pokoknya setiap bonus, setiap hasil yang saya dapatkan dari HRI, bahkan insentif di Sarok saya sebagai guru TPQ, itu saya kerahkan semua di produk HRI. Sampai sekarang saya tidak mempunyai simpanan, bahkan tabungan sedikit pun. Nggak ada. Modal dari HRI ya betul-betul saya berikan lagi ke produknya, tidak saya kutak-katik sedikit pun. Dari situ alhamdulillah produk stok selalu berjalan, karena saya ingat betul ketika tas training agen stok sama Pak Erwin Chandra Kelana, beliau berkata seperti ini, kalau kita menyimpan benda itu apa ya Bu?
uang, emas, itu benda. Itu nanti akan ada hisab. Dan itu nanti akan justru malah imbasnya ke kita. Kita bisa jadi kerampokan, kita bisa jadi nanti ada apalah uang kita hilang atau apa, itu dinamakan hisab secara paksa sama Allah. Tapi apabila uang itu atau bahkan emas kita tukar dengan produk, sesuatu yang hidup, produk kita kan hidup sebetulnya, berputar, hidupnya berputar. Ketika ada mitra belanja, kita putarkan lagi, kita belanjain lagi, dan terus. Karena sampai saat ini nggak ada yang namanya produk nggak terbeli, nggak ada. Yang ada tuh habis, kurang terus. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Jadi betul-betul apa saya ingat betul-betul, oh ternyata kalau kita nyimpan emas, nyimpan duit, itu nanti akan berbalik sendiri ke diri kita, hisab sendiri ke diri kita, maka tidak ada salahnya. Bahkan keberkahan yang luar biasa ketika uang kita tukar dengan produk yang bertasbih, produknya orang Islam, produknya yang dicintai sama Rasulullah, madu, kurma, zaitun, akan membawa magnet rezeki, akan berdatangan tanpa kita sangka-sangka, tanpa kita tiba-tiba ada yang datang belanja, bahkan menyerahkan fotokopi KTP sendiri tanpa kita PCA kemana. Itulah keberkahan yang selalu kita dapatkan apabila kita memang betul-betul Bismillah ya Allah, aku niatkan, aku betul-betul mencintai sunnah Rasulmu, mencintai Rasulmu dengan betul-betul menyediakan apa yang Rasulmu cintai. Jadi sampai sekarang jujur kalau saya mau ditanya modal amplop untungnya mana, nggak ada Bu. Yang ada tuh cuman amplop modal, bukan amplop untung, nggak ada. Kalau saya pribadi cuman buat amplop modal aja. Jadi ketika pertama kali stokis 5 juta, ya 5 juta. Jangan berkurang sedikit pun. Kalau kata Pak Yon, kalau ada yang berani bilang jadi stokis di HRI itu rugi, ayo katakan ruginya di mana? Beliaunya kasih uang, dapat barang, dapat herbal. Herbalnya senilai dengan uang 5 juta. Dapat poin. Dan harganya itu udah harga diskon. Ketika ada yang belanja, produk udah di rumah, di pasar, ketika ada yang belanja, yang beliau belum punya kartu diskon, maka beliau dapat untungnya langsung. Ya kan? Nah, yang mengatakan saya produknya habis, tapi uangnya juga habis. Itu kenapa, Bu? Karena menyalahgunakan. Kita nggak mengikuti konsep kayak orang yang punya warung. Punya warung itu, Bu, dia beli gula, dibeliin lagi pakai duit sendiri. Dia beli beras, ya dibayar juga, belanja juga, seolah-olah memang dia belanja di warungnya. Tapi kalau kita di HRI kebanyakan untung langsungnya dibeliin apa gitu, dibeliin jilbab, dibeliin gamis, nggak dibalikin lagi ke produknya, nggak diputar lagi. Jadi ya mungkin itu aja sharing-sharing dari saya. Dikarenakan kata Mbak Dewi tadi, pemateri kita pada malam ini banyak para ide-ide yang luar biasa, ibu-ibu yang latar belakangnya ibu-ibu rumah tangga semua, solehah, yang luar biasa, punya anak, punya suami, dengan berbagai macam kegiatannya, banyak belajar dari teman-teman yang hebat luar biasa. Ya, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatma pemaparannya.